Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan soal tentang logaritma. Minggu lalu sudah dibahas, ini ya. Nah, ini jenis soal berikutnya. Yang pertama, jika nilai 8 log 9 sama dengan P, tentukan nilai 6 log 24. Oke, gini ya. Kita lihat angka 8 sama 9 ya. Angka 8 ini itu kan masih bisa dibentuk jadi 2 pangkat 3. Angka 9 juga masih bisa dibentuk jadi 3 pangkat 2. Jadi masih bisa diperkecil gitu ya. Jadi usahakan gitu ya. Basisnya itu ambil basis yang paling kecil. Seperti itu ya. Kecuali misalkan di sini 7 gitu ya. 7 kan udah nggak bisa. Berapa pangkat berapa biar 7 kan udah nggak bisa. Tapi kalau 8 kan bisa ya. Seperti itu maksudnya. Coba kita jabarkan yang ini dulu ya. Yang 8 log 9 itu sama dengan P. 8 itu tadi apa? 2 pangkat 3 log 9 itu 3 pangkat 2 sama dengan P. Berarti ingat bahwa kalau kita punya A pangkat M log B pangkat N, maka jadinya N per M gitu ya. A log B. Jadi yang belakang per yang depan A log B gitu ya. Berarti yang ini jadinya 2 per 3 dikali 2 log 3 sama dengan P. Nah, lalu tinggal ini aja. Ini pindah ruas. 2 log 3 sama dengan 3 kali P. 3P per 2-nya pindah ke bawah. Gitu ya. 2 pindah. Jadi ditukar. Ketika dipindah dia akan ketukar jadi 3 per 2. Dikali 3 per 2 maka jadi 3P per 2. Kita punya 2 log 3 itu sama dengan 3P per 2. Nah, baru kita cari yang 6 log 24. 6 log 24 sama dengan, sekarang kita perhatikan, angka 6 sama angka 24 ini bisa nggak ya dibuat jadi 2 log 3 gitu. Bisa nggak ya? Basisnya ini udah berbeda, 6 itu udah nggak bisa diapa-apain, nggak akan bisa sama dengan 2. Maka kita gunakan sifat yang ini, ingat ya, kalau kita punya A log B, itu bisa kita ubah jadi C log B per C log A, gitu ya. Jadi si basisnya ini ambil sembarang basis gitu ya. Sembarang basis bebas, mau C-nya tuh mau berapa aja. Kemudian yang belakang dulu baru yang depan, si numerusnya dulu baru yang basisnya. Berarti kalau kita punya 6 log 24, ambil aja basisnya 2. Jadi jadinya 2 log, yang belakang dulu ya, 24 per, apakah harus 2? Enggak, bebas ya. Cuman karena di sini kita adanya 2 yang diketahui, maka kita bikin 2 biar nanti mengandung angka ini, nilai ini, P-nya ini ya. 2 log 24, terus bawahnya 2 log 6. 2 log 24. 24 itu berapa? 24 itu 8 kali 3 ya. 2 log atau 24 itu kan 6 kali, 8 kali 3 saja. Per 2 log 2 kali 3 ya. 2 kali 3 itu 6. 8 kali 3 itu 24. Berarti kita tinggal pecahkan ya. Kalau perkalian jadi penjumlahan. 2 log 8 ditambah 2 log 3 per 2 log 2 ditambah 2 log 3. Atau dari sini 2 log 8 berarti 2 log 2 pangkat 3 gitu ya. Ditambah 2 log 3 itu apa? 3P per 2. Nah gitu ya. Terus 2 log 2 itu 1. Tambah 2 log 3 adalah 3P per 2. Tahu di sini sama dengan 2 log 2 pangkat 3. Berarti kan 3-nya pindah ke depan. 3 dikali 2 log 2 ditambah 3P per 2 per, sama kan ini penyebutnya. Penyebutnya jadi 2. Kemudian 2 kali 1 itu, ya 2 kali 1 itu 2 ditambah 3P. 3 kali 2 log 2 ya 3. 3 ditambah 3P per 2 per 2 plus 3P. Nah, si 2 yang ini, kalau ada pecahan di bawah, kalau penyebutnya berupa pecahan, maka penyebut yang bawah ini, penyebut yang pecahan ini naik ke atas. Berarti ini dikalikan dengan 2, gitu ya. Atau gini konsepnya, kalau kita punya 1 per 2 per 2 per 3, ini kan jadinya 1 dikali, karena per itu jadi perkalian kan.
tinggal dibalik jadi 3/2 itu ya kalau ngerjain pecahan pembagian. Makanya juga dibalik. Atau istilah lainnya si 3-nya naik ke atas gitu loh. Ya, jadi 2 ini dia naik ke atas. Maka sama dengan 3 kali 2, 6. 3P/2 dikali 2, ya coret aja 2-nya. Jadi plus 3P/2 tambah 3P. Gitu ya. Jadi ini jawabannya. 6 tambah 3P/2 tambah 3P. Oke, bisa dipahami ya anak-anak? Ini dia soal yang berikutnya. Jika nilai 3 log 2 sama dengan A, 2 log 5 sama dengan B, nilai 18 log 30 adalah... Oke, saya dari sini aja deh ya. 18 log 30. Nah, kita lihat. 18 ini kan udah mentok ya. Udah nggak bisa dibikin berapa pangkat berapa. 30 juga sama. Maka dari itu, kita bikin saja dengan sifat yang tadi. Kalau kita punya A log B gitu ya, itu jadinya C log B per C log A dengan sembarang C. Nah, di sini anak-anak boleh milih C-nya mau dimasukin yang mana. Sini kan kita punya basisnya ada 2 ya. Ada yang basisnya 3, ada yang basisnya 2. Anak-anak boleh milih. Di sini saya pilih yang 2 saja ya. Berarti 18 log 30 bisa dibikin jadi 2 log 30 per 2 log 18. Gitu maksud saya ya. Nah, sekarang sama dengan 2 log 30. 30 itu kan perkalian apa nih? Perkalian yang mengandung ini, angka 3, angka 2, sama angka 5. Berarti 5 kali 6, 30 ya. 5 kali 6. Tapi kan gak ada 6 ya. 6 itu kan bisa dibikin jadi 3 kali 2. Berarti 5 kali 3 kali 2. 5 kali 3, 15 kali 2, 30. Ya benar ya. Per 2 log 18. 18 itu berarti 9 kali 2 ya. 9 kali 2. Oke. Gitu ya. Nah, oke lanjut di sini aja deh. Maka dari itu, ini bisa dipecah jadinya 2 log 5 ditambah 2 log 3 gitu ya, ditambah 2 log 2 per 2 log 9 kalau ya. 2 log 9 ditambah 2 log 2. Oke. 2 log 5 tuh apa? Oh, 2 log 5 tuh B ditambah 2 log 3 tuh apa? Oh, enggak ada ya. Adanya 3 log 2. Ingat. Ingat juga. Kalau kita punya A log B itu maka bisa diubah jadi 1 per B log A gitu ya. Kalau kita punya A log B itu bisa diganti jadi 1 per B log A. Berarti yang ini 2 log 3-nya bisa kita ubah jadi 1 per 3 log 2 ditambah 2 log 2 itu nilai 1 per 2 log 9. 2 log 9 itu kan jadinya 2 log 3 kuadrat. Gitu ya. Atau gini. Oke, langsung aja. Karena di sini adanya basisnya 3 ya, 3 log 2. Maka di sini kita bikin jadi 1 per 9 log 2 gitu ya. Tambah 2 log 2 itu nilai 1. Kemudian B ditambah 1 per 3 log 2 berapa tadi? A ya. 1 per A ditambah 1 per 9 log 2. 9 itu kan bisa diubah gini. 1 per 9 log 2. Sama dengan 1 per 3 kuadrat gitu ya. Log 2 atau sama dengan 1 per 2 per 1 per 2 dikali 3 log 2 ya. 1 per 2 dikali 3 log 2. 1 per 2 dikali 3 log 2 ditambah 1. Oke, sama dengan, ini samakan dulu penyebutnya biar jadi A semua. A kali B. AB ditambah A kali A kan A kuadrat. Sorry, iya betul. A bagi A itu 1 kali 1, 1. Kok jadi A kuadrat sih? A kali 1 itu A. Kemudian ini per yang panjang ini ya. 1 per setengah 3 log 2 itu A ya, setengah A ditambah 1. Oke. Maka di sini kita punya AB plus 1 plus A per gitu aja ya, per A. Yang ini
jadinya, sorry, 1 per setengah. Bener ya, aku nulis. Oh iya bener. Berarti ini 2-nya naik, 2 per A ya. 2 per A tambah 1 atau AB plus 1 plus A per A gitu ya. Per, ini jadinya samakan penyebutnya A. 2 tambah A kali 1 A. Nah, A yang ini tinggal coret. Coret, maka ambil yang atas. AB plus 1 plus A per 2 plus A. Ada nggak jawabannya? Oh, satunya di depan ya. Oke. 1 plus AB plus A gitu ya. Atau 1 plus A plus AB. 1 plus A plus AB aja deh. Biar sama kayak di option. 1 plus A plus AB per 2 plus A. Ya ini ya jawabannya yang A. Oke, bisa ya anak-anak. Jadi kita utak-atik gitu ya biar si yang ditanyakan ini mengandung 3 log 2 dan 2 log 5. Biasanya sering pakai ini. Oke, pakai yang itu. Oke, lanjut ya ke soal yang berikutnya. Nah, ini dia. Oh ya, sebelumnya yang sifat yang ini ya, A log B sama dengan 1 per B log A, saya bahas di sini. Kalau kita, kemarin belum dibahas ya, kalau kita punya A log B itu bisa dibuat jadi 1 per B log A. Jadi yang ini nih ya, B-nya di atas gitu ya. Karena gini, asal tuh dari sini, A log B, kita ambil aja basis yang B. Kita mau ambil basis yang B. Berarti jadinya B log, yang belakang kan ya, B log B per B log A gitu loh. B log B itu kan 1 per B log A. Nah yang ini kan pakai sifat yang kalau kita punya A log B itu sama dengan C log B per C log A gitu ya. Jadi kuncinya sih ada di sini sebenarnya. Cuman ini ada rumus praktisnya gitu ya. Kalau kita punya A log B itu bisa dibikin jadi 1 per B log A seperti itu. Oke, lanjut ke yang ini aja langsung. Diketahui B sama dengan A pangkat 4 dengan A dan B bilangan positif selain 1. Ya, bilangan positif selain 1. Nilai A log B dikurangi B log A adalah, oke, kita punya B sama dengan A pangkat 4. Nah, berarti gimana dong? Kalau kita punya A pangkat N sama dengan B, maka, sorry, ini jangan dikasih tanda panah biar nggak salah paham. Nah, kalau kita punya A pangkat N sama dengan B, maka kan jadinya apa? A log B sama dengan N gitu kan? Nah, berarti yang ini A pangkat 4 itu sama dengan B. Maka A log B itu sama dengan 4. Ya, kita udah punya nih A log B-nya. Sekarang kita cari B log A. Ya pakai sifat yang tadi gitu ya. Kalau A log B sama dengan 4, berarti 1 per B log A juga sama dengan A log B itu kan bisa dibentuk jadi 1 per B log A. Sorry. B log A itu sama dengan 4 ya. Ingat. A log B itu bisa dibentuk jadi B log A. Dari mana rumus ini? Sorry. 1 per B log A gitu ya. Kenapa bisa dapat seperti itu? Pakai yang tadi. A log B itu sama dengan B log B per B log A. Jadi kita ngambil basisnya tuh B. B log B per B log A. Maka dapatlah ini gitu ya. Pokoknya ingat aja rumusnya. Pakai pulpen yang lain ya, warna lain. Ingat, A log B itu sama dengan 1 per B log A. Oke? Udah saya kasih tandain ya. Nah, berarti dari sini tinggal pindah ruas saja. Yang ini pindah ke sini, yang ini pindah ke sini. Kali silang gitu loh. 4-nya pindah ke sini, B log A-nya pindah ke sini. Berarti jadinya 1 per 4, B log A-nya yang pindah. B log A. Jadi B log A itu nilainya 1 per 4. Ya, dapat B log A-nya 1/4. Jadi, dari sini ke sini, jadi A log B min B log A itu sama dengan masukkan. A log B-nya tadi apa? Nah ini ya. A log B-nya itu sama dengan 4. Berarti 4 dikurangi B log A-nya sama dengan 1/4. 1/4 sama kan penyebutnya 4. Oke. 4 kali 4 16 dikurangi 1 sama dengan 15/4. 15 bagi 4, 15
bagi 4 adalah 3 ya. 4 kali 3 itu 12. Berarti sisanya 3 gitu kan. 3 per 4. Berarti ada jawabannya yang D gitu ya. Mudah sekali. Logaritma itu insya Allah mudah. Oke. Oke, nggak ada lagi. Nah, mungkin sampai di sini dulu pembahasan soalnya. Insya Allah bisa dipahami ya anak-anak. Jika ada yang masih bingung, ditonton lagi aja, pelan-pelan diulangi. Intinya pakai tadi rumus yang ini ya. Rumus yang paling sering dipakai untuk permisalan-permisalan seperti ini adalah rumus yang sering dipakai. Saya tulis ini ya, rumus yang sering dipakai. Adalah A log B itu sama dengan C log B per C log A. Untuk C-nya sembarang gitu ya, sembarang. Ini simbol untuk ya. Kemudian ada lagi A log B, ini yang pertama ya. Ini yang kedua, A log B itu sama dengan 1 per B log A. Nah, ini yang sering digunakan. Ini yang sering digunakan. Oke, anak-anak, sudah ya, sampai di sini dulu. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.